Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di acara Obras, obrolan asik seputar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bakso kuah, badan lemas terkulai. Kita mulai. Oke, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ya, kemarin di Obras episode pertama kita kedatangan Bapak Dekan, Bapak Dr. Eka Suhardi MSI. Kali ini ya kita kedatangan salah satu wakilnya, yaitu Wakil Dekan 2 Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan. Sesaat lagi kita akan sambut kedatangan dari Ibu Dr. Surti Kurniasi MSI. Untuk menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Ini kursi panas, Bu. Ya. Dan silakan Ibu memperkenalkan diri kepada teman-teman YouTube FKIP Official Unpad. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Luti atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Luti ya. Terima kasih. Saya Surti Kurniasi sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan yang bersama-sama Pak Dekan dan Pak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, kami di sini mengelola Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Oke, jelas kelihatannya ya perkenalan dari Ibu Surti ini. Jadi sehari-hari dipanggil Ibu Surti. Ya, oke. Selamat datang Bu di podcast Obras FKIP ya. Bagaimana Bu kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak Luti. Jadi meskipun sejak subuh ini sudah hujan ya. Hujan, tapi kita tetap hangat. Alhamdulillah. Malam bisa tidur Bu? Tidur nyenyak. Khawatir saya deg-degan karena mau podcast ya. Bisa tidur. Iya, karena hostnya Pak Luti jadi tenang ya. Oke, baik Bu. Kali ini kita akan berkenalan jauh lebih dalam bersama dengan Ibu ya. Ibu dikenal dulu sebagai dosen FKIP. Kapan pertama kali, tahun berapa Ibu pertama kali masuk ke FKIP Universitas Papua? Iya. Nanti ketahuan umurnya ya. Kalau saya tahu. Langsung tahu ya. Ya. Jadi Pak Luti, saya perjalanan sudah panjang ya, ini sudah lama sekali. Mungkin sejak Pak Luti belum lahir saya sudah ada di sini. Pasti lah itu. Ya, jadi saya itu memang bertugas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya di program studi pendidikan biologi, itu sejak tahun 1986. 1986 belum lahir ya. Ya, jadi jauh sekali ya kita ya. Jadi kebetulan karena saya ditugaskan oleh LLDT 4 ya, sekarang kalau dulu Kopertis wilayah 4 ditempatkan sebagai dosen DPK di Universitas Papua. Oh, berarti sudah hampir 36 tahun ya mengabdi di Universitas Papua. Itu waktu yang sangat panjang sekali ya Bu ya. Nah, pertama kali Ibu berkarir menjadi dosen di Universitas Papua ini, jabatan struktural pertama Ibu sebagai apa? Nah, jabatan struktural pertama selain sebagai dosen, itu saya masuk tahun 86 sebagai dosen. Kemudian tahun 1995 saya diberi tugas untuk sebagai sekretaris program studi pendidikan biologi. Dulu namanya masih jurusan pendidikan biologi. Sekretaris jurusan pendidikan biologi. Berarti tahun 95 Ibu menjadi ketua sekretaris program studi pendidikan biologi. Lalu berikutnya tahun karena waktu itu kan cuma 4 tahun ya, 1999 sebagai ketua jurusan gitu. Oh, pernah jadi ketua jurusan. Terus lama karena saya sekolah, kemudian kembali menjadi ketua program studi sudah berubah itu tahun 2008. 2008, Ibu menjadi ketua program studi 2008 sampai 2021. 2021. Itu 3 periode panjang sekali ya. Dan
sebagai Wakil Dekan 2 bidang SDM dan keuangan. Nah, ada tidak perbedaan yang signifikan ketika Ibu lama menjadi ketua program studi lalu diberikan amanah menjadi Wakil Dekan 2? Ya tentu ada perbedaan Pak Lutfi ya. Jadi kalau di program studi ini, di program studi pendidikan biologi saat itu kan memang hanya mengelola satu program studi pendidikan biologi. Tapi memang semua bidang ya, kalau di program studi kan mulai dari akademiknya, semuanya Bu ya. Iya, kemudian mahasiswanya juga gitu ya, kemudian SDM-nya ya dan sebagainya. Itu semua ditangani oleh ketua dan sekretaris program studi. Nah, kalau di fakultas memang yang dikelola atau yang ditangani hanya bidang SDM, lebih spesifik ya, spesifik SDM, sarana prasarana dan keuangan, tetapi mencakup seluruh fakultas, jadi dengan 6 program studinya ya. Kita kan punya 6 program studi. Saya cek dulu Bu. Yang pertama, program studi apa? Program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke. Yang kedua, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Betul. Yang ketiga, program studi pendidikan biologi tentunya. Yang keempat, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dan yang kelima, program studi pendidikan IPA. Yang keenam, program studi pendidikan profesi guru. Terus ya, terus luar biasa nih. Ini benar nih berarti ya, Ibu Wakil Dekan 2 yang mengurusi semua bagian SDM dan keuangan dari 6 program studi ya. Oke, baik Bu. Karena Ibu menangani SDM dan keuangan Bu, saya sangat senang kalau Bu Surti sudah berada dengan kita semua ya. Karena kalau bagian keuangan aman pokoknya. Urusan dompet, makan aman semua ya. Urusan dinas luar aman ya, tinggal mengajukan ke Bu Surti nih ya. Nah, karena Ibu membidangi spesifik terkait dengan SDM, seberapa kuat sekarang SDM yang kita miliki? Karena kekuatan SDM yang kita miliki ini akan berdampak kepada kualitas mahasiswa, kualitas lulusan, kualitas proses pembelajaran FKIP, supaya generasi muda di luar sana bisa berkelani dengan kekuatan SDM yang kita miliki. Ya, baik. Nah, alhamdulillah di FKIP ini seluruh dosen jumlahnya ada 85 orang ya, dan itu 30 diantaranya itu kita sudah punya 3 orang guru besar ya. 3 guru besar. Ada Prof. Bibi yang sebagai rektor sekarang ya. Kemudian Prof. Indarini yang sekarang di pasca ya, dan Prof. Eri Salimana yang satu lagi Bu. Ya, yang baru. Yang baru ya. Prof. Nuni. Iya. Ada 4 tuh ya. Prof. Eri tadi menjabat juga sebagai wakil rektor bidang inovasi dan kerjasama ya. Kemudian Prof. Ming tadi Prof. Sri Setianingsih, beliau juga objeknya sekarang di pasca ya sebagai Kaprodi S3 pendidikan. Jadi luar biasa ya, kita sudah punya 4 guru besar. Kemudian ya karena yang terbaru ini saya sampai jadi selama ini punya 3 lagi. Karena baru kemarin Bu dilantik ya. Nah, kemudian juga kita sebagian besar itu sudah 52% itu sudah punya sertifikat. Sudah tersertifikasi dosennya ya. Sebagai dosen ya, sertifikat dosen. Kemudian juga sudah 37% sudah S3, dan sekarang yang sedang melanjutkan ada 16 orang. Jadi insya Allah mungkin tahun depan sudah panen lagi ya? Panen lagi. Mungkin sudah lebih dari 50% kita sudah bergerak dokter. Yang lain insya Allah menyusul. Amin. Nah, dengan kekuatan SDM seperti ini, insya Allah proses pembelajaran tentunya akan berkualitas ya. Kemudian dengan proses yang berkualitas, maka kita juga insya Allah akan menghasilkan para lulusan juga yang berkualitas. Siap berkompetensi di luar sana sebagai seorang calon guru. Luar biasa nih ya. Dengan SDM yang mumpuni, dengan SDM yang berkualitas, tadi yang
studi S3-nya sudah mulai banyak dan yang lulus sudah mulai banyak. Ini menjadi kekuatan tersendiri nih yang dimiliki oleh FKIP. Bahkan banyak tadi diungkapkan juga di antara dosen-dosen kita menjabat menduduki jabatan yang penting di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Nah, Ibu tadi diungkapkan bahwa sudah banyak yang sedang studi lanjut S3. Nah, bagaimana nih Bu komitmen FKIP untuk mendukung SDM yang kita miliki, baik itu SDM yang dosen maupun tenaga pendidikan yang lain, untuk meningkatkan kualitasnya? Bagaimana komitmen FKIP sejauh ini? Iya, jadi kita alhamdulillah ya sehingga saat ini kita berupaya untuk mendorong dan mendukung, mensupport teman-teman dosen maupun tenaga pendidikan untuk senantiasa meningkatkan kualitas ya, antara lain tadi dengan studi lanjut ya, di antaranya ada 16 orang tadi yang semuanya didanai baik oleh internal yayasan maupun dengan dana pemerintah ya, seperti LPDP, kemudian beasiswa UDI ya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah kita dorong dan kita support semuanya. Kemudian selain itu juga beberapa teman juga kita support untuk misalnya mengembangkan diri itu kan tidak hanya dengan sekolah, misalnya mengikuti pelatihan, mengikuti workshop ya, kemudian juga mengikuti seminar-seminar. Kita dukung ketika misalnya ada seminar baik nasional maupun internasional, ketika para dosen atau teman-teman itu bisa mengirimkan naskahnya untuk dipresentasikan, kemudian diterima, maka semua kita fasilitasi. Wah, luar biasa. Termasuk sertifikat kompetensi. Oh iya, betul. Terima kasih Bu. Kemarin saya pun mengikuti kegiatan sertifikat kompetensi dan dibiayai. Coba bayangkan, luar biasa. Komitmennya sangat tinggi sekali. Karena itu memang tanggung jawab kami ya, tanggung jawab kita semua untuk meningkatkan kualitas SDM supaya semakin hari semakin baik. Berarti daya rangsang yang diberikan oleh FKIP kepada dosen ini cukup kuat saya rasa, karena memang mau kegiatan seminar dimanapun, baik itu seminar yang bersifat lokal ya, maupun internasional maupun nasional, itu betul-betul difasilitasi oleh FKIP dengan cukup baik gitu ya. Jadi saya kalau pengajuan nih, kalau misalnya saya jurnal keluar Sinta 3 langsung pengajuan, cair. Kita juga mensupport itu publikasi ya. Jadi dosen-dosen yang submit dan diterima, misalnya apalagi di tingkat Scopus ya, sampai internasional, baik nasional maupun internasional, itu ada insentifnya ya. Ini merupakan komitmen ya Bu ya, karena memang kalau kualitas SDM yang dimiliki cukup kuat, tadi itu dampaknya berdampak kepada layanan kita kepada mahasiswa, sehingga menghasilkan mahasiswa yang memiliki kompetensi yang cukup baik ya, dan sangat baik. Oke. Nah, apa saja sih unit yang kita miliki dan apa dampak yang akan dirasakan oleh mahasiswa? Ya, jadi kita di FKIP punya beberapa kategori unit ataupun laboratorium ada yang di tingkat fakultas maupun di tingkat prodi ya. Nah, kalau di tingkat fakultas kita punya lab microteaching. Lab microteaching ini tempat latihan para mahasiswa untuk latihan mengajar. Kalau ada tempatnya biasa, tempat simulasi khusus. Dilengkapi dengan fasilitas rekaman dan sebagainya, fasilitas multimedia yang bisa merekam mereka ketika praktek mengajar, kemudian latihan dan sebagainya. Kemudian kita juga punya laboratorium komputer yang dengan jumlah yang sangat memadai ya, itu dengan spek yang cukup baik. Gitu. Bagus tuh, lab komputer kita juga dipakai untuk ujian kompetensi mahasiswa guru-guru yang profesional. Itu di lab komputer kita ya Bu ya. Kita sudah dipercaya oleh GTK. Jadi kita sudah kerjasama dengan GTK ya, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan untuk melaksanakan uji kompetensi. Ya. Kemudian kita juga punya laboratorium bahasa Inggris yang fasilitasnya juga sangat memadai. Baru semuanya. Baru revitalisasi. Jadi sudah sangat
ya, dengan ruangan yang nyaman ya, dilengkapi dengan pengatur suhu dan sebagainya. Pokoknya ruangannya nyaman, betah lah kalau di situ ya, belajar bahasa Inggris kan Pasti ya. Ya. Kemudian selain itu tentu ada, karena ada program studi pendidikan biologi, kita punya laboratorium biologi yang juga cukup memadai ya. Jadi ada 2 laboratorium bahkan dengan alat-alat yang lengkap. Canggih ya bilangnya. Kemarin baru dapat hibah. Iya, ideologi dapat hibah. PKKN, alhamdulillah. Sehingga kita bisa meningkatkan sarana prasarana di laboratorium itu. Bahkan kita punya mikroskop yang ratusan juta berapa? Betul. Mikroskop yang canggih itu kalau lihat ini langsung di layar ya. Pokoknya alhamdulillah. Kemudian di program studi bahasa Indonesia juga kita punya LBSI ya, Laboratorium Bahasa dan Sastra Indonesia, yang juga bekerja sama dengan Kemendikbud nih. Oh, udah kerja sama ya, ada uji kemahiran berbahasa. UKBI. Uji kemahiran bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi kelas model kalau di PGSD. Ada di PGSD, laboratorium kelas model. Jadi seperti itu. Nah, selain laboratorium kita juga punya unit pelayanan BK nih Pak Luti. Yang tidak dimiliki oleh fakultas lain. Iya, jadi ciri khas ya, ciri khas. Itu bimbingan dan konseling. Jadi kita memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang mungkin ada sedikit masalah gitu ya, atau masalah sedikit atau masalah besar gitu ya. Kita punya unit BK yang dipimpin oleh seorang psikolog nih Pak Luti. Jadi tidak bisa tidak sembarangan, tidak perlu diragukan kompetensinya. Jadi kita berikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Bahkan kalau tidak salah ada bimbingan karirnya juga ya. Betul. Jadi beberapa program kerjanya tuh antara lain ada bimbingan karir. Kemudian kemarin baru kita laksanakan itu untuk para mahasiswa yang untuk meningkatkan rasa percaya diri. Oh iya, wawancara teknik wawancara. Teknik wawancara. Karena yang output kita, lulusan kita itu kompetensinya tidak hanya menjadi guru saja ya Bu ya. Jadi bisa menjadi profesi yang lain karena dibekali segala macam kompetensi di FIP ini ya Bu ya. Wah, berarti kita banyak memiliki unit ya Bu ya. Ada termasuk jurnal. Oh, jurnal. Jadi pengelola jurnal, karena kita di FIP ini sudah punya jurnal ya, pedagogia, kemudian setiap program studi sudah punya jurnal juga, jadi perlu pengelolaan yang lebih profesional gitu. Ada unit Bu yang sekarang lagi booming banget, yang unit yang sekarang KKN di Desa Penari. Nah, ini juga ciri khas FKIP Bu ya, hanya ada di FKIP KKN itu. Dan cerita mistisnya banyak kita saksikan, tidak hanya di Desa Penari nanti itu. Kita juga punya KKN ya, kisah-kisah KKN ya. KKN itu sudah 2 tahun nih kita KKN-nya tuh daring ya. Nah, insya Allah tahun ini KKN kita kembali dan kembali menghasilkan kisah-kisah baru yang luar biasa. Nah, juga ada yang ini Bu, untuk kreativitas mahasiswa. Ada unit yang lab seni. Oh iya, betul. Ini juga salah satu keunggulan kalau karena kita sering juga ya, beberapa tahun yang lalu nih sebelum masa pandemi kita sering tim kesenian kita itu dipanggil untuk misalnya hajatan gitu ya. Ada tim debu sama tim penari ya. Betul. Jadi ini juga salah satu unggulan lah. Iya. Dan ada lagi nih unit lagi yang paling keren itu unit apa lagi ya Bu? Satu lagi yang menjamin mutu semua kita itu jadi Bu, keterlaksanaan program-program baik akademik maupun non akademik itu kita dimonitoring, dievaluasi ya oleh unit penjaminan mutu yang di tingkat fakultas dan juga di tingkat setiap program studi ada juga ya, unit penjaminan mutu. Jadi insya Allah semua program kerja yang kita rencanakan di awal tahun, keterlaksanaannya itu dimonitoring, dievaluasi. Jadi misalnya di akhir tahun itu nanti dievaluasi mana program kerja yang sudah terlaksana, kalau tidak terlaksana mengapa tidak terlaksana, kendalanya apa dan sebagainya. Tidak hanya program kerja Bu, kita kan dosen seperti bagi rapor. Iya betul. Di akhir semester kita bagi rapor Bu ya. Kinerja dosen
kurang, biasanya kan dipanggilnya kalau saya kan kalau dapat surat dari ibu SDM nih, ya atau dari unit penjaminan mutu fakultas, suratnya surat membahagiakan atau surat yang menyedihkan. Ada dua nanti itu yang membahagiakan kalau mendapat reward. Ya, betul. Ada reward. Ada reward. Jadi kalau pas bagi raport nilainya bagus, nah kita dapat reward. Kemarin terima kasih Bu, Ya, saya dapat reward. Ya, kalau ini akan mewakili program studi pendidikan biologi ini terbaik nih, dapat reward ya. Dapat reward, Jadi setiap program studi ini biasanya satu orang setiap semester itu satu orang mendapatkan reward. Ya. Sebagai ini juga apa namanya? Pemicu ya. Oke, nah tadi sudah banyak. Itu lagi sorry Bu, untuk mahasiswa ada unit untuk baca. Yang sekarang udah beralih ke digital. Iya, perpustakaan ini alhamdulillah sekarang sudah selain ada buku-buku fisik ya, sekarang kan perpustakaan digital lebih dikembangkan karena kan lebih memuat banyak buku-buku ya, bervariasi gitu sehingga mahasiswa bisa mengakses dari manapun. Iya, dan saya baru dapat WA Bu dari kepala perpustakaan katanya dana untuk pengadaan buku-buku sudah cair. Makanya dosen-dosen ditanyain Bu, buku apa yang dibutuhkan katanya gitu. Ya, berarti ini komitmennya luar biasa sekali nih ya untuk meningkatkan kualitas layanan kita kepada mahasiswa. Nah, saya lihat Bu, FKIP ini dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang signifikan, terutama di awal tahun atau awal semester ini. FKIP sarana prasarananya ini sedang diperbaharui ya. Nah, sedang dipoles. Sarpras apa yang saat ini sedang direvitalisasi di FKIP? Ya betul. Jadi secara keseluruhan kita itu punya 2 unit ya Pak, gedung. Jadi ada gedung FKIP yang utuh, satu gedung itu milik FKIP, itu kita sebut gedung B ya. Dan satu sarana lain di gedung Pakuan Siliwangi di GPS itu kita menempati lantai 6, itu khusus untuk FK, khusus untuk ruang kuliah. Di situ ada ruang kuliah, ruang dosen beserta kelengkapannya, ada toilet dan sebagainya, dapur dan sebagainya. Jangan lupa Bu, ada food courtnya. Ada food courtnya di lantai 3. Nah itu food courtnya tuh luar biasa. Kayak restoran banget gitu ya. Restoran banget ya, kayak food court di mall gitu berarti keren lah. Dengan harga mahasiswa harga mall. Nah, kemudian di gedung FK ini kita punya gedung 4 lantai ya, kita terdiri dari 4 lantai. Itu lantai pertama semua adalah kantor-kantor, di situ ada ruang dekan, ruang wakil dekan, ruang asisten wakil dekan, laboratorium biologi, kemudian tata usaha dan juga ruang unit tadi kepala unit. Kemudian di lantai 2 itu ruang-ruangan prodi, ruang perpustakaan, kemudian ruang rapat, ya, ruang dosen di situ ada. Nah, lantai teaching juga ada di situ. Kemudian kita juga menyediakan ruang untuk senat fakultas gitu, di situ ada ruang senat. Nah, di lantai 3 itu khusus untuk ruang kuliah, ya, ruang kuliah dengan sarana prasarana yang sangat memadai ya. Setiap ruang kuliah kita punya pendingin ruangan ya, mengatur ruangan, mengatur suhu ruangan, kemudian dilengkapi dengan layar TV ya yang bisa sehingga di kelas itu connect ke internet, jadi bisa multimedia lah istilahnya mungkin ya. Jadi interaksi di dalam kelas itu bisa luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan kuliah secara blended ya. Jadi kita ketika kemarin musim pandemi ya, saat ini juga kalau sekarang sudah banyak yang luring ya, sudah banyak yang luring lagi. Kemarin itu kita bisa blending, ada sebagian mahasiswa yang hadir di kelas, sebagian di tempatnya masing-masing. Nah itu prasarananya memadai. Sudah dilaksanakan dengan baik ya. Kemudian setiap ruangan juga, setiap lantai dilengkapi dengan toilet yang nyaman gitu ya, terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di lantai 4 kita punya itu aula yang cukup luas dan sarananya memadai ya, sangat nyaman gitu dengan kapasitas yang bisa sampai 300 orang ya. Jadi kalau ada acara-acara yang memang dihadiri banyak orang, kita menggunakan aula itu. Di samping di lantai 4 juga ada ya ruangan seperti ruangan sekarang ini ya, ruang podcast ini. Kemudian di sebelah kita ada lab komputer.
dan juga bahasa Inggris. Wah, sarananya sudah memadai, SDM-nya sudah kuat. Iya. Pokoknya sangat tidak beruntung kalau yang di luar sana nih masih tidak mau dan bergabung bersama FKIP ya. Karena lulusan kita tidak hanya menjadi guru, ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang bekerja di dinas-dinas instansi yang lain. Bahkan di BI Pak Lutfi, Oh iya, di Bank Indonesia. Jadi di beberapa bank sebetulnya bukan hanya di Bank Indonesia ya, karena di beberapa bank atau instansi itu kan mereka punya unit diklat ya. Jadi ada divisi diklat gitu. Nah, lulusan kita itu biasanya di situ karena mereka punya bekal untuk pendidikannya. Gitu. Selain itu juga Bu ada sebagian konten kreator. Iya, karena dibekali juga dengan dunia digital gitu ya. Salah satu unggulannya itu ada mata kuliah ya yang kalau mata kuliah media pembelajaran belajar tentang bagaimana membuat film, video singkat. Nah, ini kan menjadi ciri khas juga ya Bu ya. Dan juga ada yang kewirausahaan. Karena ada plannership gitu itu ada kuliah. Iya, di prodi yang itu ada yang tentang kewirausahaannya. Jadi lengkap sudah lah yang karena sekarang memang mahasiswa itu didorong untuk kewirausahaan ya. Karena dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, nah, kita harus mengajak mahasiswa itu untuk multi talent. Iya, tidak hanya spesifik di satu bidang saja. Dan kita sudah menerapkan MBKM ya, Bu ya. Sudah banyak tadi yang kita miliki. Karena Ibu di bidang keuangan, berkaitan dengan beasiswa yang bisa diterima oleh mahasiswa kita, itu beasiswanya apa saja sih Bu jenisnya Bu? Iya, betul. Jadi beasiswa itu banyak sekali Pak, ini ragamnya ya, sumbernya. Jadi beasiswa yang baik oleh diberikan oleh pemerintah ya, seperti PPA nih, beasiswa untuk peningkatan prestasi akademik gitu ya. Kemudian kalau dulu ada yang bantuan BBM, tapi sekarang sudah tidak ada. Sekarang KIP, ada KIP, nah ini dari pemerintah juga ya. Itu cukup banyak juga mahasiswa kita yang dapat KIP. Kalau PPA memang itu kan selektif sekali ya, harus betul-betul punya prestasi akademik ya. Kemudian KIP. Kemudian dari Provinsi Jawa Barat juga ada beasiswa. Dari Kabupaten Bogor ini namanya apa? Beasiswa Pancakarsa. Nah ini kalau logonya Bu Pancakarsa. Biar dapat lagi beberapa banyak juga. Dari Pancakarsa bahkan dari semester 1 sampai semester 8 4 tahun oleh beasiswa Pancakarsa. Kalau yang lain biasanya cuma 1 tahun gitu ya. Ini sampai lulus. Pancakarsa itu ya cukup banyak juga gitu ya. Selain itu dari internal ada Pak Lutfi. Jadi untuk ketua-ketua kelembagaan nih seperti ketua BEM, itu diberikan bebas SKS. Dari universitas. Luar biasa. Selain juga Bu ada dari program-program PBKM. Nah, program PBKM ada juga ya. Kampus mengajar misalnya. Siswa dapat itu tuh, dapat insentif ya. Dapat insentif biasanya sebesar 2,4 juta. Luar biasa. Ya. Jadi untuk mengcover pembayaran perkuliahan di satu universitas tersebut gitu ya. Keren nih. Banyak juga ya mahasiswa kita yang Nah, selain beasiswa juga banyak juga program-program MBKM ini yang bisa diikuti seperti PHP 2D. Nah, yang kemarin kita lolos PKM. Program kreativitas mahasiswa. Ternyata banyak ya mahasiswa itu kalau didukung, didorong gitu ya, dibimbing dengan baik, mereka itu ternyata keluar kreativitasnya ya. Ada yang di bidang kewirausahaan, menulis artikel ya. Dan kita lolos Bu. Ketika nasional didanai satu kelompok dari program studi pendidikan IPA. Luar biasa ya. Jadi ternyata, kita garis lurus Bu dengan SDM, sarana, ternyata mahasiswa kita juga bisa berprestasi. Nah, coba Bu berikan pesan nih kepada teman-teman di luar sana. Mengapa harus memilih FKIP sebagai tujuan utama meraih prestasi dan cita-cita? Silakan. FKIP itu wahana ya, sarana yang tepat untuk mengembangkan diri, terutama bagi Anda ya, bagi kalian yang bercita-cita menjadi guru. Tetapi
lagi bukan hanya untuk menjadi guru, bisa tadi profesi-profesi yang lain. Kemudian kenapa memilih FKIP? Di FKIP ini Anda akan menjalani proses perkuliahan yang dengan kualitas yang terjamin lah tentunya ya, karena tadi SDM-nya yang luar biasa gitu ya. Kemudian juga profesi guru itu jangan lupa, profesi guru itu adalah, saya sering menyebutnya sebagai profesi dunia akhirat, Pak Lutfi. Amin. Karena kita itu kan sehari-hari memberikan ilmu yang bermanfaat kepada para siswa, pada peserta didik, dan salah satu amal yang terus mengalir sampai kita di akhir nanti itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, guru itu kan senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi dijamin ketika Anda memilih profesi sebagai guru, insya Allah kalau dijalani dengan ikhlas, maka pahalanya dunia akhirat. Amin, luar biasa. Ya, pesan yang sangat keren banget. Jangan ragu untuk bergabung dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mari bergabung bersama kami karena kami memiliki SDM yang kuat, sapras yang canggih, sehingga Anda akan menjadi lulusan yang bisa bersaing secara global. Minum dulu. Mari minum. Wah, menarik sekali di perbincangan kita. Sudah berbicara SDM, sudah berbicara masalah beasiswa, sarana prasarana. Wah, sangat luar biasa sekali, Bu. Mudah-mudahan FKIP bisa memiliki kualitas yang sangat mumpuni, sehingga dari kualitas yang sangat mumpuni kita bisa menghasilkan lulusan yang sangat luar biasa. Nah, oke, sekarang karena tadi kita sudah berbincang sangat panjang sekali, kita saatnya masuk ke sesi game. Siap dengan gamesnya? Saya jadi sekarang jadi Iya dong. objek ya, Iya, objek. Games kita diberi nama IPS banget. Ini pertanyaan sulit banget. Ada toples ini apa Ada isinya ya? tempat Bu ini ya. Nanti apabila Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan, Ibu harus memasukkan uang dengan nominal minimal Rp2.000. Nah, Ibu ya, kalau masuk aku uang mah tidak hanya 2.000 dong. Oke, pertanyaan pertama. Aduh. Tahu apa yang paling besar? Tahu. Iya. Singkatan boleh nggak? Boleh. Tahu itu singkatan dari tangkuban perahu. Tangkuban perahu. Masuk akal sih. Perahu, gitu. Tapi tahu tangkuban perahu masuk akal sih. Iya. Tapi salah. Silakan Ibu. Iya, alhamdulillah 2.000 pertama. Mau tahu jawabannya? Iya. Tahu apa yang paling besar? Tahu isi Sumedang. Bayangkan, Iya. Sumedang dimasukin ke tahu. Oh, ya Allah, pertanyaannya luar Oke biasa. ya, Benar IPS IPS banget ya. Pertanyaan yang kedua. Ibu tahu gajah? Iya. Tahu ya, gajah ya. Oh, gajah. Tulus ya. Kalau gajah naik beca, kelihatan apanya? Kelihatan becanya. Kelihatan becanya? Salah. Aduh, salah terus. 2.000 lagi. Lumayan. Siap-siap nih kita panen ya. Kalau gajah naik beca, itu kelihatan bohongnya, Bu. Karena nggak ada gajah naik beca. Pertanyaan ketiga. Nah, Ibu nih, yang ketiga nih ya. Tiang apa? Bu tahu tiang? Tiang apa yang paling seger banget? Ayo, tiang apa, Bu? Coba. Tiang-tiang minum es. Aman. Mulai nyambung nih, mulai nyambung nih. Tiang minum es. Seger ya? Seger. Oke. Nah, sekarang karena Ibu dosen biologi nih, kita cek. Ibu tahu kan? Ya. Nama ilmiah ikan itu apa? Ikan apa dulu? Ikan Ikan mas. Ikan mas. Ciprinus. Ini berarti benar nih.
dosen biologi nih, tapi bukan itu pertanyaannya. Apa itu? Ikan apa yang matanya banyak banget? Ya. Matanya banyak Banyak banget. banget tuh matanya. Ikan apa? Kirain ikan yang pintar nyanyi. Oh, enggak, ikan paudi itu. Ikan paus. Matanya banyak banget ya. Ikan apa tuh? Ikan bohong. Ikan bohong? Iya. Salah. Lumayan. 2000 dulu. Kalau kita jawabannya 2000 dulu. Jawabannya adalah ikan apa yang matanya banyak banget? Ikan teri 1 kilo. Matanya banyak banget. Oke, sekarang pertanyaan ke 5. Ibu baru bisa menjawab satu pertanyaan ya. Membawa pertanyaan ke-5. Sekarang masalah ibu-ibu. Lemari. Ya, lemari. Karena bisa Sarpras. ya, sarpras. Sarpras. Lemari ya. Lemari apa yang bisa masuk ke dalam kantong? Ayo, lemari apa? Lemari apa Yang bisa masuk ke dalam kantong? Kantong apa? Kantong celana. Kantong celana. Iya. Lemari buat. Ini benar tadi nih. Buat. Wakil dekan bidang sarpras sampai lemari masuk dalam kantong. Tahu? Lemari buat. Lemari buat. Oke, pertanyaan ke-6 tentang bahasa Bu. Oke. Ya, Ibu tahu kemarin siapa juara tim Thomas tahun ini? Dari negara mana? Thomas Cup? India. Dari India. Betul. Tapi kemarin itu pertanyaannya berkaitan dengan India, Bu. Oke. Ya. Nah, udah bisa bahasa India ya. Coba, apa bahasa Indianya bumbu dapur? Ya. Jahe. Ya? Jahe. Jahe. Jahe dong. Jahe dong. Keken mengke. Kurang tepat. Lumayan 2000 ya. Bahasa Inggrisnya bahasa Indianya bumbu dapur tumbar kemiri jahe. Tumbar kemiri jahe. Itu bahasa Jahenya kan bener. Iya kan kurang tepat. Udah dulu belum? Oh, udah. Belum. Udah ya, Bu ya. Oke, pertanyaan ke-7. Apa persamaan tukang soto dan tukang bakso? Persamaannya Ya. sama-sama berkuah. Sama-sama Berkuah. Berkuah. Kuah soto dan kuah bakso. kuah soto dan Kuah kuah bakso. bakso. Tapi datar banget Bu kalau jawab seperti itu. Tok-tok pakai tok-tok. Pakai tok-tok. Kan tukangnya ditanyakan tukangnya ya. Persamaan tukang bakso dan tukang bakso. soto. Oh, Iya. pakai tok-tok. Soto, iya. Soto, tok-tok, soto, Iya. tok-tok, bakso. Datar banget. Salah! Apa jawabannya? Kalau tukang bakso, soalnya ada di belakang. Kalau tukang soto, soalnya di depan. Tetap salah. Salah. Nggak datar kan? Nggak datar Tapi sebetulnya. salah. Salah. 2000 dulu. Ah, Apa persamaan tukang soto dan tukang bakso? Mau tahu? Sama-sama nggak jualan sate. itu mah garing banget. Pertanyaannya garing banget. Coba gimana? Bisa aja sama-sama nggak jualan gado-gado. Bisa. Iya, kalau saya mau di sate. Tetap oke ya. Menerima Bu? Ya baiklah. Baiklah. Nah, sekarang ke biologian lagi Bu. Hewan lagi. Nggak jangan deh. Masih hewan deh. Ikan ya, ikan ya. Ikan wae. Ikan apa yang suka berhenti? Suka berhenti menjadi ikan tuh berenang sedikit, berhenti. Berenang sedikit, berhenti. Ikan apa coba? Ikan udah sampai, jadi berhenti. Bukan. Tapi kan kalau itu sampai berhenti, ikan udah sampai. Iya. Tapi bukan itu. Iya, harus Salah. diterima. Salah. Ikan yang berhenti. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. 2000 dulu. Habis tuh bang saya. Ikan yang suka berhenti adalah ikan paus. Paus. Kalau di paus Iya, berhenti. Jadi ikan paus adalah ikan yang suka Berhenti. Aduh. Oke. Pertanyaan berikutnya masalah rumah Bu. Rumah apa yang paling kejam? Rumah sakit. Enggak, rumahku nggak kejam. Padahal ini sembuh. Rumah potong hewan. RPH kejam. Ada yang lebih kejam. Bukan, ada yang lebih kejam. Rumah gladiator.
Bukan. Bukan. Mau tahu jawabannya? Semua bukan. Mau tahu jawabannya? 2000 dulu. Betul kan? 2000 tak? Rumah yang paling kejam adalah rumah makan Pak Kumis. Nggak pakai Pak. Coba. Berani-berani kan di Iya nggak mau, yang penting kan eksis. Jadi mahasiswa UPA yang belum pernah makan di rumah makan Pak Kumis belum jadi mahasiswa. Kok kita jadi endorse rumah makan Pak Kumis? Dibayar berapa? Dibayar berapa nih? Yang makan. Ini pertanyaan nggak bisa habis. Oh, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. 10 pertanyaan. 10 pertanyaan. Uang saya masih ada 5. Ada 5 ya? Ya berarti masuk semua. Nah, hewan lagi Bu. Hewan apa yang cepat tua? Hewan yang cepat tua. Cepat tua. Lalat. Kok lalat? Kan lalat kan umurnya sebentar. Salah. Ini mah ilmiah banget kalau berusaha. Aduh. Apa coba? Hewan yang cepat tua. Hewan yang kebanyakan mikir. Salah. Kebanyakan mikir jadi dia cepat tua. Salah. Tapi kita muda terus. Kita nggak mikir berarti. Apa Bu? Hewan apa gerangan? 5 4 3 2 1. Nggak bisa. Hewan yang punya banyak utang. Salah. 2000 lagi. Hewan yang cepat tua adalah burung. Kenapa? Burung kakak tua. Kakak tua lagi. Tua. Cepat tua kan? Nah, sip, berarti sudah 10 pertanyaan. Dari 10 terjawab 2. Makanya inilah kursi panasnya. Ya, jadi yang lolos ini ya harus lolos dengan gamesnya. IPS banget. Ini pertanyaan sulit banget. Pertanyaan aneh banget. IPA berarti kalau saya IPA. IPA apa Bu? Nah, ini pertanyaan aneh banget. Oh iya, IPA banget. Oh ada saingan kita ya. Baik Bu, alhamdulillah ya tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Surti ya yang sudah bersedia diundang oleh kami karena ini kalau mengundang Bu Surti, waktunya harus pas betul. Sibuk. Luar biasa kesibukannya ya. Terima kasih Bu Surti sudah berbincang bersama kami. Semoga perbincangan kita ini menjadi motivasi bagi diri saya khususnya, bagi kita semua, bagi teman-teman di luar sana untuk meningkatkan kualitas kita karena SDM ya saya pun termasuk di dalamnya harus senantiasa berkembang, harus senantiasa terus mengupgrade diri kita untuk menerima hal-hal yang baru karena ternyata itu kemajuan zaman sekarang. Jadi kita berhadapan dengan generasi yang sangat luar biasa ya, butuh pendekatan khusus ya Bu ya dengan generasi sesuai dengan hadis Nabi. Oh iya gimana Bu? Iya, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu artinya dari hari ke hari kita harus terus meningkatkan diri. Betul ya. Nah mudah-mudahan bagi generasi muda di luar sana ya yang masih galau untuk memilih dan menentukan pilihan, tidak salah kalau Anda bergabung bersama kami, bisa bertemu dengan Bu Surti, bisa bertemu dengan saya. Nanti kalau kedatangan saya nyusul ya, kalau bertemu dengan saya, mau foto dengan saya nanti boleh ya. Ketemu dengan Pak Eka, ketemu dengan Pak Rektor, karena itu SDM yang kita miliki juga, Prof. Dibin ya. Jadi mari bergabung bersama kami karena kami akan menghasilkan calon pendidik yang bermutu dan berkepribadian. Kita memiliki berapa prodi Bu? 6 prodi. 6 prodi. Yang pertama ada program studi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan biologi, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan ilmu pengetahuan alam, dan yang terbaru, nah bagi guru-guru di luar sana yang ingin tersertifikasi, kami sudah memiliki program studi pendidikan profesi guru. Tidak salah Anda bergabung bersama kami. Mari kita tingkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke. Baik,
kita tutup ya Bu ya. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, sama-sama. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube FKIP Official Unpad. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan dengan bintang tamu yang lainnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.